Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sani Mutiara Sani. Oke teman-teman, beberapa video ke depan kita akan belajar bareng tentang ekonomi. Buat teman-teman yang lagi kuliah online atau lagi pengen belajar tentang materi SBMPTN atau pengen belajar tentang KSNK, OSN, boleh banget belajar bareng lewat video-video ekonomi di channel ini. Oke, kita akan belajar pertama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Di materi pertama ini, konsep dasar ilmu ekonomi yang akan kita bahas adalah yang pertama ilmu ekonomi. Kemudian ada masalah ekonomi, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Yuk. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh tentang ekonomi, kita harus tahu dulu sebetulnya ilmu ekonomi itu apa. Terus kita belajar apa di ekonomi. Kan biasanya teman-teman ditanya nih ya, kamu kalau di ekonomi belajar apa? Oh, belajar uang, oh belajar manajemen, oh belajar akuntansi, kan kayak gitu. Nah, sebetulnya lebih fokusnya lagi tuh kita belajar kemana, kita belajar apa kan gitu. Oke, pengertian ilmu ekonomi. Ini semua berawal dari kita. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas dan memiliki banyak keinginan. Itu pasti karena keinginan kita itu banyak sekali, tapi kita tidak mampu memenuhinya. Oke, jadi sehingga manusia harus menentukan pilihan mana keinginan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan mana yang masih bisa dipenuhi kemudian atau dipending. Tentunya banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Oh, ini kayaknya perlu dulu. Oke, ini kayaknya nggak perlu dulu deh. Nah, kan kayak gitu. Oleh karenanya manusia perlu belajar bagaimana menentukan pilihan. Nah, hal inilah yang akan dipelajari dalam ilmu ekonomi. Jadi kalau bahasa kerennya itu economics is study of choice. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu memilih. Oke. Oke, teman-teman, balik lagi ke keterbatasan. Karena kita terbatas, maka kita harus tahu bagaimana cara menentukan pilihan. Nah, keterbatasan itu sendiri dikaitkan dengan masalah ekonomi, yaitu kelangkaan atau scarcity. Jadi inti atau core dari masalah ekonomi adalah terletak di kelangkaan. Keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan meliputi 4 hal. Yang pertama kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Jadi sesuatu tidak akan langka kalau jumlah atau kuantitasnya tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Kalau disimpulkan, kelangkaan terjadi ketika keinginan kita itu melebihi kemampuan atau ketika keinginan kita melebihi sumber daya yang kita punya. Jadi kita ini misalnya punya uang 10.000, pengennya beli makanan yang harganya 12.000 atau 15.000. Nah, sisanya ikut siapa kan gitu. Keterbatasan kita jangan dipaksakan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau diurutkan itu jadi kayak gini. Kelangkaan, pilihan, kemudian biaya kesempatan atau biaya peluang. Jadi berawal dari kelangkaan, karena terbatas itu tadi kita harus melakukan pilihan. Kemudian kalau kita sudah memilih pasti ada yang nggak dipilih. Nah, yang nggak dipilih itu namanya biaya kesempatan. Scarcity, choice, kemudian opportunity cost. Oke. Nah, opportunity cost atau biaya peluang atau biaya kesempatan itu sendiri adalah biaya yang dikorbankan karena memilih sesuatu alternatif yang lain. Misalnya, Ani sedang mencari sarapan. Di depan rumah ada 2 pedagang yang menjual makanan. Yang pertama soto ayam, harganya 10.000 per porsi. Kemudian pedagang kedua jual rujak dengan harga 15.000 per porsi. Karena uang Ani ini nggak cukup ya untuk beli 2 makanan. Jadi kita kan harus milih salah satu ya. Kita cukup makan satu aja. Nah, ini ternyata si Ani
memutuskan untuk membeli rujak dengan harga 15.000 per porsi. Oke, pertanyaannya berapa biaya peluangnya? Kita bisa menjawab dua hal di sini. Yang pertama, biaya eksplisit, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan. Jadi Ani tadi fix membeli rujak, jadi dia mengeluarkan uang sebesar 15.000. Nah, itulah biaya eksplisitnya. Yang kedua adalah biaya implisit atau biaya peluang atau biaya kesempatan atau opportunity cost, ya. Biaya yang tidak jadi dia keluarkan. Dia tadi kan nggak jadi beli soto ayam. Jadi biaya implisitnya adalah sebesar 10.000. Nah, teman-teman, ini kan ada dua pilihan ya, ada soto ayam, ada rujak. Kalau si Ani pilih rujak, berarti biaya peluangnya adalah harga dari soto ayam. Nah, kalau misalnya pilihannya ada 3, kayak gimana? Oke, aku kasih contoh lagi. Pada jam istirahat, Tony pergi ke kantin sekolah. Dia lapar dan pengen beli makanan. Di kantin kan ada banyak makanan. Ini misalnya ada 3 makanan. Yang pertama ada bakso harganya 12.000, ada mie ayam 10.000, dan ada nasi goreng 13.000. Uang Tony tidak cukup dan harus memilih salah satu di antara 3 makanan tersebut. Akhirnya dia mikir dan dia pengen, oke, aku beli nasi goreng aja harganya 13.000. Berapakah biaya peluangnya? Nah, biaya eksplisitnya jelas yang benar-benar dia keluarkan adalah 13.000 karena dia pilih nasi goreng. Nah, biaya implisitnya atau biaya peluangnya berapa? Kan ada 2 yang nggak dipilih di sini. Ada bakso 12.000 dan ada mie ayam 10.000. Dari 2 makanan ini yang memiliki harga paling mahal, itulah yang dinamakan biaya implisit atau biaya kesempatan atau opportunity cost-nya, yaitu bakso seharga 12.000. Oke teman-teman, insya Allah sudah semakin jelas ya ke arah sini. Kita belajar bareng, kita sharing. Bisa dilanjut ke tindakan, motif, prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan pertimbangan yang baik berdasarkan skala prioritas untuk mencapai kemakmuran. Jadi semua yang kita lakukan yang berkaitan dengan gimana caranya memenuhi kebutuhan, gimana membuat skala prioritas, kita menimbang-nimbang harga, beli di pasar aja daripada di supermarket karena lebih murah. Nah, itu semua adalah masuk di tindakan ekonomi. Kemudian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ada 2. Yang pertama, mencapai kepuasan maksimal dengan pengorbanan tertentu. Ini dimiliki oleh konsumen. Jadi biasanya konsumen akan berpikir gimana caranya senang, bisa beli ini itu, bisa memenuhi semua kebutuhan, keinginan, tapi yang dikeluarkan itu nggak sebegitu banyak atau uang yang dibayarkan tidak begitu besar. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan minimal. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh produsen. Jadi produsen akan berpikiran gimana caranya menghasilkan barang yang bagus, konsumen suka, tapi biaya produksinya itu bisa ditekan atau minim. Untuk selanjutnya kita ke motif ekonomi. Jadi motif ekonomi ini adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi apa yang mendorong kita melakukan tindakan ekonomi, kan kayak gitu. Yang pertama ada motif intrinsik, motif yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, dari dalam diri individunya. Kemudian motif ekstrinsik, motif yang berasal dari lingkungan di luar diri individu. Kemudian dibagi lagi motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Yang pertama, produsen itu pastinya ingin mencari laba. Kemudian motif kekuasaan, jadi ingin menguasai pasar. Memperoleh penghargaan, oh ini loh produsen terbaik, oh ini brandnya loh bagus, nah kayak gitu. Kemudian motif sosial atau menolong sesama. Kemudian motif yang dilakukan oleh konsumen,
Jadi ini yang pertama memperoleh kepuasan yang optimal jelas. Jadi konsumen itu ingin bertahan hidup. Kemudian dia melakukan tindakan ekonomi agar diterima lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah menaikkan status sosial di masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi di pembahasan terakhir, yaitu metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama ada metode deduktif dari umum ke khusus ya, kayak gitu. Jadi metode pengambilan kesimpulan untuk hal-hal khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum. Jadi contohnya kayak gini, besar kecilnya permintaan tergantung dari pendapatan, tingkat harga, dan selera. Jadi ini yang umum adalah besar kecilnya jumlah permintaan. Oh ternyata ditentukan oleh yang khusus-khusus nih, pendapatan, tingkat harga, dan selera kayak gitu. Kemudian yang kedua, metode induktif dari khusus ke umum, ini kebalikannya. Jadi menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan umum. Contohnya, seberapa besar pengaruh perubahan permintaan terhadap perubahan harga. Nah, itu harus dicari dulu. Seberapa besar sih pengaruhnya, apa aja yang menyebabkan pengaruhnya. Nah, jadi untuk menemukan pengaruh-pengaruh tersebut kita harus mengadakan penelitian dulu, kemudian observasi dan sebagainya. Nah, ini dinamakan metode induk. Oke. Nah, teman-teman, ini aku share salah satu istilah penting di ekonomi yang sering keluar juga. Namanya fallacy of composition. Apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar. Contohnya hidup hemat. Jadi sangat baik jika 1-2 orang gitu, aku, teman-teman, 3 orang, 5 orang hidup hemat, bolehlah. Oh bagus ya kita hidup hemat. Tapi kalau misalnya satu negara, satu kota semuanya menerapkan pola hidup hemat, nah ini bisa menurunkan daya beli, menurunkan jumlah permintaan, bahkan konsumen akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi kurang baik kayak gitu. Kemudian kita juga belajar mengenai ekonomi positif dan ekonomi normatif. Nah, kalau ekonomi positif ini menjelaskan tentang hal-hal yang akan terjadi dan pasti terjadi kayak gitu. Misalnya, jika harga BBM naik, maka permintaan masyarakat terhadap BBM berkurang. Itu benar ya. Misalnya harga minyak goreng naik, maka permintaan masyarakat terhadap minyak goreng juga akan berkurang. Tapi kalau ekonomi normatif ini menjelaskan tentang hal-hal yang sebaiknya atau seharusnya terjadi. Jadi pandangan di ekonomi normatif masih pandangan subjektif dan bersifat solutif. Misalnya, sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan harga tertinggi agar tidak ada yang menjual BBM dengan harga yang melebihi harga pasar. Seharusnya pemerintah dihimbau untuk sebaiknya pemerintah melakukan kebijakan A, B, C. Nah, kayak gitu. Nah, kalau seperti itu dinamakan ekonomi normatif. Oke teman-teman, kita sudah sharing bareng, belajar bareng tentang bab pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga video ini bisa bermanfaat buatku dan juga buat teman-teman. Silakan tinggalkan komentar di kolom komentar kalau misalnya teman-teman pengen bahas, pengen request nih soal SBMPTN atau soal OSN, OSK, soal-soal kuliah, silakan, yang penting terkait sama ekonomi ya. Atau teman-teman bisa chat aku sudah bagi link WA aku di deskripsi. Oke, terus semangat belajar. Apapun profesi kita, berapapun umur kita, tetap jadi orang baik juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.